Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 30 Mei 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni Mazmur yang ke-126. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada pagi hari ini. Kami mau terus memperdengarkan hati dan pikiran kami kebenaran firman Tuhan. Kau yang mampukan kami untuk kami dapat memahami dan mengerti apa yang Kau maksudkan. Lebih dari semua itu kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 126. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan manusia penuh dengan berbagai macam tantangan dan juga penderitaan. Ada ratap tangis yang seringkali hadir, silih berganti dengan tawa dan sukacita. Namun satu kepastian yang tersedia bagi setiap orang yang percaya adalah kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa. Allah turut bekerja. Pemazmur menunjukkan bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan umatnya melebihi apa yang dapat dipahami. Mereka yang memberontak dan dibuang ke Babel, dibawa kembali ke Israel sesuai dengan janjinya. Umat Tuhan yang pulang dari pembuangan melihat hal itu sebagai sesuatu seperti yang mustahil. Tetapi hal tersebut merupakan sebuah kenyataan bahwa Allah hadir dalam segala keadaan umatnya. Mulut yang penuh dengan tawa dan sukacita merupakan ekspresi dari keajaiban karya Tuhan di tengah umatnya. Seruan dinaikkan ke hadapan Tuhan untuk pemulihan keadaan dari penderitaan yang telah mereka jalani. Pemazmur juga hendak menunjukkan bahwa ratap tangis dan air mata bukanlah kondisi yang permanen. Tuhan Allah sanggup memberikan yang terbaik melalui setiap tragedi yang terjadi. Inilah alasannya umat Tuhan selalu hidup dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di masa sekarang ini, kesadaran akan Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah umatnya menjadi kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi persoalan, penderitaan yang sedang kita alami. Kita bukan hanya telah dilepaskan dari tawanan dosa melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, melainkan kita telah berulang kali dibawa kembali kepadanya melalui setiap peristiwa. Janji kelepasan dari setiap penderitaan yang kita alami menjadi pengharapan di tengah-tengah tragedi di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan pernah melampaui batas kekuatan kita. Dan Allah yang setia, Dia yang akan menolong kita pada saat kita mengalami tantangan dan pencobaan sehingga kita boleh mendapatkan jalan keluar.
Mengapa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah biasa, yang tidak pernah melampaui batas kekuatan kita? Karena Allah setia. Penderitaan bukanlah sebuah kondisi yang permanen. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita akan melihat perbuatan tangannya yang ajaib, yang dikerjakan melalui setiap peristiwa yang kita alami. Dan mulut kita akan penuh dengan tawa, dengan sorak-sorai, karena Tuhan Allah kita yang dahsyat ada dan hadir di tengah-tengah kita, menjadi kekuatan dan pengharapan kita menjalani kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kehadiran Tuhan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan setiap waktu. Kami mohon Engkau yang senantiasa terus meneguhkan hati kami, supaya pengharapan iman di dalam Tuhan itulah yang menjadikan kami tetap tegar ketika kami menghadapi tantangan dan persoalan, bahkan penderitaan di dalam kehidupan. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik bagi setiap orang yang mengasihi dan merespon setiap rancangan dan kehendak Tuhan dengan melibatkan diri masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami. Tuhan tolong kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Doa dan ucapan syukur kami haturkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.